Shalom para sahabat Narwastu, ini adalah podcast ke-163 Majalah Narwastu. Kembali kami menyapa para sahabat melalui tayangan kami pada kali ini. Kami kembali mendatangi seorang tokoh gereja Aras Nasional, tokoh senior, tokoh lintas agama yang tidak asing lagi, yang juga Ketua Dewan Pembina Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, juga Ketua Majelis Pertimbangan PGLII, dan juga penasehat di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Kali ini agak beda yang akan kita perbincangkan dalam podcast kali ini. Beliau ini banyak orang yang tidak tahu bahwa beliau ini sebenarnya sahabat dari Presiden RI terpilih Bapak Prabowo Subianto. Bagaimana beliau dulu pernah diajak naik jet pribadi untuk keliling. Demikian juga bagaimana dulu Pak Prabowo Subianto meminta nasihat, wejangan dari beliau sebagai seorang tokoh spiritual, sebagai tokoh gereja. Kita akan sapa Pak Nus Remas. Shalom Pak Nus. Shalom Pak Yonro dan tim. Ya, sehat Pak ya? Puji Tuhan. Ya, Pak, seperti yang kita sampaikan tadi di pembuka, Bapak kan sahabat dari Pak Prabowo Subianto. Ya, Bapak sudah mulai berinteraksi dengan beliau waktu Bapak dulu memimpin PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja dan Injil Indonesia. Mulai akrab itu tepatnya itu tanggal 28 Maret tahun 2013. 2013. Saya kebetulan diundang makan. Jadi sementara kita 6 orang. Posisinya saya berhadapan dengan beliau. Sementara makan, beliau bilang begini, Bapak Pendeta, boleh saya tanya satu pertanyaan? Saya bilang boleh, tapi saya berdoa dalam hati, Tuhan tolong supaya saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab kan malu. Ya. Pertanyaannya begini, dia bilang, saya ini jenderal, saya ini udah keliling dunia, saya ini orang kaya. Tapi ada satu pertanyaan yang selalu muncul dalam hati dan pikiran saya. What is life? Langsung saya jawab, Pak Prabowo, hidup itu punya 3 dimensi. Pertama, life is a test. 2, life is a trust. 3, life is a temporary assignment. A test, Bapak bayangkan, semua orang yang lahir, orang kaya, orang miskin, orang apapun, yang ditunggu suaranya ialah suara menangis. Baik oleh para dokter, orang tuanya, siapapun. Yang ditunggu ialah suara nangis, bukan ketawa. Welcome to the real world. Tapi yang kedua, life is a trust. Hidup ini adalah suatu kepercayaan. So we have to do our best, and God will do the rest. Jadi kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Nanti Tuhan menyempurnakan. Dan yang ketiga, life is a temporary assignment. Hidup ini adalah suatu penugasan sementara. Jadi semua akan lewat. Langsung dia pukul meja, kayak Prabowo kan. Apalagi mantan Danjen Kopassus, Pak ya? Iya, langsung pukul meja. Dia bilang, yes, life is temporary assignment. Hidup ini adalah penugasan sementara. So we have to do something. Sejak saat itu, dia mau kemana saja dari Sabang sampai Merauke. Selalu dia disuruh stafnya telepon saya, ikut. Jadi dengan jet pribadinya itu Pak Yonro, meja seperti hanya ada satu meja, 2 orang yang duduk berhadapan, ialah saya dan beliau. Pak Hasim atau yang lain, semua staff yang ikut di depan, di belakang, kiri, kanan. Tapi yang duduk di meja VIP itu kami berdua. Bapak memberikan
motivasi, nasihat kehidupan? Ya, bergantung pada interaksi. Saya ingat satu kali di Halim, karena tiap kali sebelum naik pesawat kan saya berdoa dulu. Sekali kita mau terbang kemana itu, langsung dia nyeletuk, "Pak Pendeta, jangan lama-lama ya, doanya singkat aja." Dia udah tahu bahwa saya doanya lama. Ya, anda lama banget, tapi doakan dia. Jadi saya ikut terbang dari Medan sana sampai Papua, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Bandung, yang paling dekat itu Jakarta Bandung, dan jet pribadinya. Begitu Pak ya. Puji Tuhan, dapat kehormatan yang luar biasa. Dan kita berdoa, tapi tetap 2 periode tetap tidak terpilih. Ya, kali ini udah lama ndak ada kontak. Ternyata waktu sebulan lalu saya dirawat di rumah sakit, kok datang bunga dari Prabowo dan Hasim. Ucapan selamat, doa dan ucapan selamat. Semua orang kaget, saya kaget, petugas juga kaget. Petugas saya rumah sakit itu. Dan sejak saat itu saya itu dikawal, tamu saya 24 jam, oke aja masuk. Karena ini ada bunga dari Prabowo. Sebagai Presiden RI terpilih Pak ya? Terpilih. Ya, puji Tuhan. Iya. Tadi Bapak menyampaikan bahwa beliau ini seorang yang tegas. Dan banyak juga pihak mengatakan bahwa ini seorang figur yang tangguh, yang punya mental kuat, punya karakter. 2004 beliau mengikuti konvensi Partai Golkar sebagai calon presiden, kalah. 2009 sebagai wakil presiden bersama Ibu Mega, kalah. 2014, 2019 kalah juga waktu bertarung dengan Pak Jokowi. Apa yang Bapak refleksikan dari seorang figur Prabowo ini yang punya semangat juang yang luar biasa dan sekarang menang jadi Presiden RI terpilih di pemilu 2024? Ada satu ungkapan yang saya tidak tahu lihat dari mana. Oh, di Amerika. Never ever give up. Jangan pernah menyerah. Jadi semangat dan spirit itu tetap maju, menunggu waktu Tuhan. Itu yang saya rasa itu yang dipegang oleh Pak Prabowo. Jadi setiap kesempatan dia ambil. Kalah, tidak harus putus asa. Kali kedua kalah lagi, tidak harus putus asa. Kali ketiga dia tembus. Puji Tuhan. Begitu Pak ya. Kalau Bapak lihat Pak, figur beliau, Bapak kan juga pernah berinteraksi beberapa kali dengan Pak Jokowi. Bahkan waktu Pak Jokowi maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2012, Bapak juga sudah kenal Pak Jokowi. Bagaimana Bapak lihat kombinasi Prabowo dan Jokowi ketika mereka saling akan serah terima jabatan pada 20 Oktober 2024 ini? Ya, kalau Pak Jokowi itu, saya suka bergurau gaya orang Jawa itu alon-alon klakson. Tapi Pak Prabowo itu orangnya militer, tegas, tak tak tak. Itu kalau Pak Jokowi santai-santai tapi berani ambil keputusan. Jadi yang menarik dari dua-duanya ialah punya hati untuk membangun bangsa dan negara, bukan karena status. Begitu ya. Oke. Kembali soal kebersamaan Bapak dengan Prabowo Subianto. Waktu di pesawat jet pribadi Pak, itu kan bisa mungkin 2-3 jam penerbangan ya? Iya, apalagi kalau Papua kan lama itu. Iya. Boleh tahu Pak, apa saja yang Bapak perbincangkan dalam waktu kurun waktu di pesawat private jet itu? Sebelum naik pesawat di Halim,
Kan kita udah banyak ngoceh, ngobrol sana sini. Begitu banyak aspek menyangkut soal bangsa dan negara, soal kehidupan sehari-hari. Jadi bebas untuk berinteraksi. Gitu Dan ya. puji Tuhan nyambung aja. Iya. Kalau Bapak lihat apa yang paling disukai beliau kalau ngobrol dengan Pak Nus? Pak Nus kan boleh dibilang seorang pendeta, ya. Tentu akan banyak bicara tentang kerohanian, spiritualitas begitu. Nah, Bapak berinteraksi dengan beliau, apa sih yang paling menarik Bapak lihat? Sebenarnya saya itu kalau ngomong dengan orang ini siapa dulu. Jadi topik apa itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita mau kasih makan, orang ini mau makan apa. Nah itu yang nyambung. Jadi tidak asal ngomong. Dan siapa saja, saya banyak tokoh-tokoh yang berinteraksi sampai berjam-jam tanpa break. Ya karena topik-topiknya itu topik-topik yang memang pas pada saat itu. Begitu ya. Dan Bapak berjam-jam bicara seperti itu, beliau tidak bosan begitu, Nggak Pak? bosan. Malam mau berangkat, sebelum berangkat suruh stafnya hubungi dulu. Gitu Bapak ya. pendeta ikut. Begitu ya. Oke. Kemudian bukan rahasia umum lagi, Pak. Karena Bapak dulu dekat dengan Pak Prabowo, Bapak dulu sampai pernah dulu katakanlah disindir-sindir oleh sejumlah pemimpin gereja tertentu, Pak. Apa komentar Bapak soal itu? Silakan. Ya sebenarnya saya dari dulu saya tidak ada kepentingan apapun. Saya motivasinya hanya satu, melayani. Jadi melalui interaksi dengan siapa saja, kalau bisa orang itu kenal Tuhan. Dan itu yang saya lakukan tiap-tiap kali. Jadi dengan konglomerat, dengan pejabat dan siapapun, saya tidak ada kepentingan apapun. Dan konglomerat saya bilang, go to hell with your money. Pernah semua orang bingung. Ya. Ya ada satu pejabat ini juga, jenderal juga, saya bilang, semua orang saya layani. Iblis pun kalau mau dilayani saya layani. Kalau dia bertobat, puji Tuhan. Gitu, Aman lah dunia. Jadi nggak ada apapun masalah yang Tuhan selalu kasih hikmat untuk berbicara sesuai dengan kebutuhan orang itu. Dan selalu nyambung. Jadi tidak ada kebosanan. Iya. Kita tinggal menghitung hari, Pak Nus. 20 Oktober 2024. Nanti akan ada serah terima jabatan dari Presiden RI terpilih kepada Presiden Pak Joko Widodo. Seandainya Pak Prabowo menonton siaran kita ini, apa doa dan harapan Bapak kepada beliau? Ya, doa dan harapan saya satu, supaya dia tetap dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Jadi saya lihat Pak Prabowo itu orangnya dia sudah punya segala sesuatu. Kedudukan dia punya, kekayaan dia punya, apalagi. Jadi saya lihat satu hal yang penting ialah mau berbuat sesuatu untuk orang lain. Dan saya berdoa berharap bahwa Pak Prabowo lebih banyak ambil langkah untuk menjangkau bangsa kita dalam kebutuhan jasmani maupun rohani. Bapak tiap hari berdoa untuk beliau? Gitu ya. Oke. Terkait dengan Pak Jokowi yang 20 Oktober juga akan meletakkan jabatan. Bukan rahasia umum lagi, Pak. Ada juga kelompok-kelompok yang membenci beliau karena mungkin
Pak Jokowi tidak memberikan panggung kepada mereka, tidak dilibatkan dalam kekuasaan, atau karena Pak Jokowi bisa menempatkan Gibran bersama dengan Pak Prabowo sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Apa yang Bapak mau sampaikan kepada Pak Jokowi? Ya, kalau saya, Pak Jokowi sudah melakukan yang terbaik. Tiap hari saya berdoa supaya bulan Oktober ini Jokowi dapat mengakhiri dengan baik dan Prabowo dapat memulai dengan baik. Jadi dua-duanya semua sama. Siapa bisa buat apa? Dan kalau kita lihat dari pandangan saya, tidak ada kepentingan apapun, baik Jokowi maupun Prabowo. Jokowi dari orang kecil, orang biasa. Ya, Pak Yondro ingat waktu dia mau jadi calon gubernur DKI Jakarta. Saya bilang, saya lihat Obama dari dekat, saya diundang makan pagi dengan Obama. Saya lihat kamu dari dekat, berdua itu beda-beda tipis. Udah kurus, hitam lagi kayak saya. Semua orang ketawa. Ya, tapi dia tetap maju. Manusia hampir semua tidak yakin bahwa orang ini jadi pemimpin. Tapi prinsip saya, we do our best and God will do the rest. Orang-orang yang sederhana tapi mau melakukan yang terbaik, Tuhan akan menyempurnakan, Tuhan akan memberkati. Dan itu menjadi contoh teladan. Saya rasa Prabowo kalau naik pun tidak ada kepentingan apapun, dia akan tetap, karena semua sudah dia punya. Itu ya. Pak Nus, beberapa waktu yang lalu seorang tokoh spiritualitas, tokoh perdamaian dunia, Paus Fransiskus datang dari Vatikan ke Indonesia. Sebuah kunjungan yang menurut banyak pihak membawa kesejukan dan kedamaian di tengah Indonesia. Apalagi pas Indonesia melakukan pemilu 2024 dan menjelang pilkada serentak 2024. Bapak kan banyak kenal dengan tokoh-tokoh lintas agama, tokoh dunia begitu. Apa yang Bapak lihat dari figur Paus Fransiskus yang kemarin datang ke Indonesia? Itu momentum yang luar biasa. Membawa kesatuan, perdamaian, kebersamaan. Siapa lagi kepala Masjid Istiqlal ini? Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar. Dia akan berusaha untuk peluk dan cium Paus. Saya ingat waktu dia jadi wakil menteri, saya habis berdoa dengan beliau juga peluk dan cium saya. Begitu ya. Jadi saya, wah, puji Tuhan. Jadi dia ke masjid, ke gereja, membawa kebersamaan, kerukunan, keharmonisan. Tidak ada kepentingan apapun, hanya lewat aja. Iya. Dalam pertemuan kemarin itu dengan tokoh lintas agama, Bapak diundang kan untuk hadir kan? Yang kapan ini? Yang dengan Paus Fransiskus. Dan Paus, ya, saya enggak dengan hadir. PGLI, cuman Bapak waktu itu kurang sehat barangkali. Iya. Iya. Nah, terkait dengan itu Pak, kesederhanaan seorang Paus. Waktu datang dari bandara menuju Jakarta hanya naik Innova Genix. Apa yang Bapak mau komentari soal itu? Ya, itu kepribadian tiap orang. Dan Paus itu dia punya kepribadian seperti itu. Ya, Pak Yondro lihat Tuhan Yesus, dia berkuasa, tapi dia hidup sederhana sekali. Pilih murid aja bukan di Yerusalem, tapi di Galilea.
para nelayan. Hmm. Jadi teladan sederhana seperti itu perlu diikuti oleh kita semua. Kesederhanaan. Gitu Pak ya. Bahwa ada fasilitas sana sini, oke aja. Tapi ya, saya kadang-kadang ke daerah orang bingung, di Medan juga pernah begitu. Kok Panus? Oh iya, ada gereja di Bekasi. Hari Minggu saya turun, Angel yang bawa mobil. Turun dari mobil, kaget mereka. Mereka majelisnya apa semua nunggu kan. Loh, Bapak kok nggak dikawal? Mau dikawal untuk apaan? Saya hamba Tuhan biasa aja melayani. Dan di daerah-daerah juga begitu. Nah, kita terpanggil untuk melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan di dalam kesederhanaan. Dan puji Tuhan Pak Yonro, bulan Januari nanti saya 52 tahun melayani full time tanpa apa. Ingat hari pertama Dr. Ais Pormes, pimpinan LPMI itu katakan, Yong boleh melayani di LPMI 24 jam tapi tidak digaji. Saya waktu itu tidak pikir gaji itu apa, tidak tahu. Saya mau melayani aja. Dan puji Tuhan sampai hari ini tetap diberkati, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Jadi tiap orang itu punya panggilan, punya komitmen tersendiri. Komitmen itu mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita. Begitu ya. Oke. Ada lagi yang Bapak mau sampaikan kepada para sahabat Narwastu terkait dengan perbincangan para kita? Sahabat Narwastu, kita ada di tengah-tengah dunia yang unpredictable. Persoalan-persoalan internasional hari-hari ini kan menggoncangkan, membingungkan. Tapi mari kita tetap percaya, berdiri teguh di dalam Tuhan. Yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita dan Tuhan menjaga dan memelihara kita. Keyakinan itu penting. We do our best and God will do the rest. Itu yang saya garis bawahi dalam seluruh kehidupan tiap-tiap hari. Jadi tetap percaya, pegang kepada Tuhan, lakukan saja yang terbaik. Apa? Selalu saya bilang, lihat dulu ke atas, Tuhan tersenyum atau enggak? Tuhan angguk kepala atau enggak? Biar semua orang angguk kepala, semua orang tersenyum, tepuk tangan. Tapi kalau Tuhan geleng kepala, no. Gitu Pak. Oke. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan tokoh senior, pemimpin gereja Aras Nasional, Bapak Pendeta Dr. Nusremas. Kami sekarang di kediamannya di kawasan Jakarta Timur. Beliau memang fisiknya sekarang agak lemah, perlu pemulihan. Kita berdoa tambah tua, kiranya Pak Nusremas semakin sehat Pak ya, Amin. selalu penuh sukacita dan diberkati Tuhan bersama keluarga. Para sahabat Narwastu, akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Bless you all.